Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bertemu di Istana Senin kemarin. Tepat setelah Jokowi merombak posisi Menkominfo yang kini ditempati Budi Ari yang juga Ketua Umum Relawan Projo, menggantikan Joni Plate yang terjerat korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Surya Paloh menyebut pertemuan empat mata itu berlangsung hangat membahas banyak hal. Paloh bercerita, sebelum reshuffle dirinya diajak komunikasi dengan Jokowi dan tak masalah kursi di kabinet berkurang. Paloh pun membocorkan saat bertemu, Jokowi bertanya soal sosok bacawa pres pendamping Anies. Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu itu Pak Anies itu barangkali yang khususnya. Iya, saya bilang saya juga belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya itu aja kira-kira begitu. Apa Bapak ada menawarkan untuk pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies, Pak? Saya nggak menawarkan, tapi probability ke arah itu bisa aja. Sebelum reshuffle itu ada obrolan dulu nggak Pak ke Bapak? Ada lah dikit-dikit. Tidak ada masalah ya, Pak? Nggak ada masalah itu. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno menilai positif pertemuan Jokowi-Paloh sebagai cermin pola komunikasi Jokowi dan Nasdem tetap terjaga meskipun berbeda sikap di pemilu nanti. Bahkan Pak Jokowi juga sempat tanya kira-kira siapa calon pendampingnya Anies di 2024. Bahkan Surya Paloh setelah bertemu dengan Jokowi sempat mengungkapkan soal kemungkinan Anies akan bertemu dengan Jokowi nantinya. Ini saya kira suatu hal yang positif, di mana dari dulu kita menganggap seakan-akan Jokowi dan Anies itu merupakan dua sosok yang agak sulit untuk dipertemukan. Bahkan ketika Nasdem menjadi kelompok yang belakangan ini cukup keras menitik Jokowi, nyatanya juga bisa bertemu kemarin. Ini menunjukkan betapa pola komunikasi, sekeras apapun persaingan, bukan berarti menutup pintu satu sama yang lain untuk saling terus menjaga sikap dan menjaga jarak. Pasca pertemuan, Surya Paloh menegaskan pertemuan dengan Jokowi berlangsung sebagai kawan, bukan lawan meskipun berbeda sikap di Pilpres mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Berbeda sikap di Pilpres, Nasdem tetap berada di Kabinet Jokowi. Terakhir, Saudara, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Jokowi di Istana pasca reshuffle Menkominfo. Bagaimana membacanya? Kita akan berbincang dengan Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Pak Saan Mustofa, politisi senior PDI Perjuangan, Pak Pandana Baban, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, sudah ada Mas Adi Prayitno. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Baik, kita juga masih akan memperbaiki sambungan dengan Pak Pandana Baban. Tapi sebelumnya saya langsung ke Pak Saan nih. Pak Saan, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan inti. Pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Presiden Jokowi ini panas atau dingin nih tadi? Tadi Pak Surya udah sampaikan kan pada saat wawancara, suasananya penuh dengan kehangatan. Dan yang paling pasti bahwa itu mengakhiri soal spekulasi di mana ada ketegangan antara Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Surya sebagai ketua umum Partai Nasdem pasca deklarasi Pak Anies sebagai calon presiden yang diusung oleh Nasdem. Kan spekulasi di publik, terjadi ketegangan dan sebagainya. Dengan pertemuan Pak Surya dan Pak Jokowi, spekulasi itu kan berakhir ya, bahwa kedua tokoh atau kedua sahabat, kedua kawan dekat ini yang sudah hampir 10 tahun lebih mereka bersahabat, saling mendukung, bahkan Pak Surya mendukung Pak Jokowi dua kali, pada Oke, saat tapi gini Pilpres. Pak Saan, maaf saya potong. Ini selanjutnya bagaimana Partai Nasdem untuk menempatkan diri di kabinet? Karena kan kalau kita tahu sejalan dengan dukungan Nasdem ke Pak Anies Baswedan dan juga dekat dengan oposisi. Ini sikap Nasdem sering berseberangan, sindiran juga berkali-kali ditujukan kepada pemerintahan Jokowi.
Ya pertama sudah ditegaskan ya, komitmen Nasdem untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir masa periode. Jadi Nasdem berkepentingan dan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi. Nah, sikap itu ditunjukkan dengan dukungan Nasdem, baik di legislatif, di parlemen. Tidak ada kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang ada di parlemen itu yang tidak didukung oleh Partai Nasdem. Ya. Jadi semua misalnya undang-undang, inisiatif pemerintah maupun kebijakan pemerintah itu Nasdem selalu mendukung. Jadi tidak ada satupun kebijakan pemerintah yang Nasdem tidak dukung. Yang kedua di pemerintahan juga sama. Nasdem selalu mendukung secara penuh dengan kinerja menteri-menteri yang ada di kabinet dari Partai Nasdem. Mereka didorong untuk maksimal, bekerja secara maksimal, terus-menerus meningkatkan kinerjanya juga, dan agar mereka mampu mendukung dan mengimplementasikan apa yang menjadi program dan kebijakan Pak Jokowi. Jadi selama sisa masa pemerintahan Jokowi ini, Nasdem lagi-lagi menyebutkan tetap berkomitmen untuk mendukung Presiden Jokowi. Seperti itu ya, secara singkat ya? Iya. Ya. Dan dibuktikan dengan Pak Jokowi ketemu dengan Pak Surya. Oke, saya ke Pak Panda. Pak Panda, kalau Anda melihat pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Pak Surya Paloh seperti apa nih Pak Panda? Pak Panda? Baik, kami akan mencoba memperbaiki hubungan dengan Pak Panda Nababan. Saya langsung ke Mas Adi. Mas Adi, secara singkat, secara kacamata Anda melihat pertemuan ini seperti apa? Ya, saya kira ini pertemuan yang cukup luar biasa ya, karena dulu kan kita sudah mulai mengasumsikan seakan-akan Jokowi dan Surya Paloh itu adalah dua kutub yang saling berhadapan ekstrim dan tidak mungkin bisa bertemu kembali. Ini mengingat misalnya ada sejumlah pertemuan ketua umum partai politik yang dikumpulkan misalnya oleh Jokowi, Pak Surya Paloh tidak diundang. Tapi sore kemarin menunjukkan betapa dua orang ini cukup luar biasa. Baik dari sisi Surya Paloh ataupun dari sisi Pak Jokowi. Dari sisi Pak Surya Paloh misalnya harus diakui ini tidak gampang bertemu dengan Jokowi dalam konteks karena memang Nasdem itu sudah dianggap sebagai anak tiri, dimarginalkan, bahkan tidak dianggap menjadi bagian dari koalisionalnya pemerintah. Jadi pertemuan ini sebenarnya cukup haru sebenarnya karena ini adalah kawan lama, sempat bersih tegang dan kemudian bisa muncul kembali dalam satu pertemuan yang cukup luar biasa ya. Pada sisi Jokowi juga begitu, pastinya cukup haru. Apapun judulnya, Surya Paloh ini adalah sosok orang yang saya kira memberikan loyalitas dan totalitasnya yang saya kira cukup luar biasa. Oke, tapi Mas Adi, kalau Anda melihatnya sinyalnya ataupun arah dari pertemuan ini kemana? Ya minimal ini mencairkan suasana politik. Bahwa sekalipun Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh relatif punya kecenderungan, punya haluan politik yang berbeda di 2024, tapi bukan saling menegasi dan bukan saling menutup pintu untuk saling berkomunikasi. Jadi kalau tidak ada chemistry, kalau tidak ada kehangatan, kalau tidak ada kecairan, mungkin tidak akan terjadi pertemuan kemarin sore. Tentu terlepas apapun yang dibicarakan, ya itu apakah soal reshuffle, tentang loyalitas Prabowo, maksudnya loyalitas Surya Paloh sampai 2004 misalnya, ataupun soal Pilpres di 2024 tentang Cawapres Anies dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bertemunya dua tokoh ini sebenarnya menjadi starting point. Sekeras apapun persaingan politik ya, perbedaan politik antara Jokowi dan Surya Paloh di 2024, tapi satu sama yang lain sudah mulai membuka hati dan saling berkomunikasi. Ini yang saya sebut cukup luar biasa pertemuan ini. Sekalipun nantinya di end of the day Jokowi punya pilihan politik berbeda, Surya Paloh punya pilihan politik berbeda, saya kira tidak ada soal. Tapi saat ini tersisa 2 kursi menteri saja yang ada di kabinet nih. Ya nggak soal. Nggak soal ya? Nggak soal, artinya sebenarnya bagi Jokowi ingin menegaskan juga ke publik, kepada masyarakat bahwa reshuffle kabinet yang terjadi pada Nasdem ini bukan soal like or dislike, tapi ada persoalan kasus hukum yang sebenarnya membelit kader mereka, Joni Plate, makanya kemudian diganti. Tapi memang pada seberang yang lain harus diakui Mbak Cynthia, ini secara halus sebenarnya bagian dari dalam tanda kutip ya mungkin untuk menghukum Nasdem yang dianggap sudah mulai ingin berseberangan di 2024. Makanya kursinya dikurangi dan tidak diberikan lagi kepada Nasdem. Tapi Nasdem juga logowo, bahkan dalam berbagai kesempatan kita juga sering mendengar
kalaupun toh menteri-menteri Nasdem diganti semua, ya Nasdem nggak ada soal dan tetap akan tegak lurus kepada Jokowi. Ini saya Oke. kira loyalitas yang cukup luar biasa. Ya, Pak Saan merasa tidak ada soal ketika menterinya kembali berkurang 1 kursi dan saat ini hanya tinggal 2 kursi saja. Ada merasa terancamkah dikurangi lagi atau seperti apa? Dari awal ya, sejak periode pertama sampai periode kedua, Nasdem mendukung Pak Jokowi itu dengan tanpa syarat dan tanpa kepentingan apapun. Nasdem melihat Pak Jokowi memang sosok yang tepat untuk memimpin bangsa. Karena itu, ketika misalnya dalam perjalanan di periode kedua, ada dari 3 menjadi 2 juga tidak ada persoalan. Dan Nasdem sangat menghormati apa yang menjadi hak prerogatif presiden. Itu adalah hak prerogatifnya presiden, presiden yang punya kewenangan, presiden yang menentukan siapa yang bisa membantu di pemerintahannya. Jadi sekali lagi Nasdem tidak merasa terancam dan Nasdem juga tidak mempersoalkan dan Nasdem juga tidak dalam posisi untuk menyodorkan nama pengganti Pak Joni. Jadi Nasdem sekali lagi itu kewenangan dan prerogatifnya Pak Presiden. Jadi sekali lagi kita tidak mempersoalkan terkait dengan pergantian menteri yang itu bukan diisi oleh Nasdem. Oke. Sekali lagi Nasdem dalam posisi tidak mempersoalkan dan tetap akan memberikan dukungan yang maksimal terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Oke, saya akan kembali mencoba sambungan dengan Pak Panda. Pak Panda, apakah sudah kembali membaik saluran komunikasi? Halo, Pak Panda. Pak Panda, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Panda, kalau menurut Anda sendiri, kenapa Presiden Jokowi sampai saat ini masih mempertahankan 2 menteri dari Partai Nasdem di kabinet? Padahal kalau kita tahu kan, capresnya Anies Baswedan kerap kali menyindir ataupun mengkritik Presiden Jokowi dan juga pemerintahannya. Ya jawabannya karena Gimana? Anies kan pendatang baru. Dia kan nggak punya pengaruh terhadap kabinet dan dia tidak diperhitungkan gitu loh. Jadi saya pikir nggak relevan gitu loh. Jadi menurut Anda apakah ini suatu hal yang harus dipisahkan? Tapi kan Nasdem sendiri sudah berkomitmen juga untuk mendukung Anies Baswedan. Nggak secara objektif, itu Siti Nurbaya menteri yang betul-betul qualified, expert, dedikasinya tinggi, dan tidak ada soal pro kontra tidak disukai Nasdem atau ada Nasdem. Saya pikir semua orang melihat karier dia, prestasi dia, memang Siti Nurbaya itu dibutuhkan negara, gitu loh. Jadi secara porsi tidak akan mempengaruhi ya, meskipun Capres Aniesnya sering mengkritik Jokowi. Tapi Pak Panda, kalau Anda melihat pertemuan Pak Surya Paloh dengan Presiden Jokowi kemarin seperti apa? Dibuktikan bahwa kendali itu di tangan Jokowi. Mau ketemu dengan Surya, tidak mau datang di ulang tahun Nasdem, nggak mau datang. Jokowi nggak mau ini, nggak kendali. Jokowi yang menentukan. Dan pertemuan itu betul-betul ya ada sangat surprise, sangat baik gitu loh. Dan tidak ada alasan untuk kemudian tidak di pertemuan itu gitu. Kalau saya melihat itu karena keduanya saling mengenal, keduanya saling mengetahui sifat-sifatnya, dan apa cara kepentingan bangsa dan negara. Saya pikir pertemuan itu pertemuan yang wajar. Pertemuan yang wajar, meskipun di hari Minggu sebelumnya Pak Surya Paloh dalam pidatonya kerap kali mengkritik dengan bisa dikatakan cukup keras juga gitu. Loh, saya sendiri terus terang mendengar secara seksama pidatonya Surya. Sayang 1000 kali sayang, sayang 1000 kali sayang. Itu kan sebenarnya apa yang dikerjakan Jokowi betul-betul nggak ada yang punya manfaat, punya arti karena disayang. Tapi saya pikir jiwa Jokowi tahu siapa itu Surya Paloh, tidak mengurangi kemesraan dan kehangatan dia
menjamu sulit. Itu yang kulihat. Kebetulan kedua tokoh ini saya kenal baik gitu. Oke, jadi tetap masih ada rasa sayang gitu ya, Pak Panda? Oh iya, dia rasa persahabatan, rasa ini kurang keras apa pidato di GBK itu. Oke. Ya. Baik, saya akan coba ke Pak Saan. Pak Saan, tadi sebelum break Pak Saan sangat tegas sekali mengatakan bahwa dukungan Partai Nasdem tanpa syarat. Tapi di sisi lain calon presidennya Anies Baswedan kerap kali mengkritik. Kalau tanpa syarat itu bukankah harusnya murni dan seharusnya secara menyeluruh? Ya kita murni. Apa yang diragukan dari dukungan Partai Nasdem terhadap pemerintahan Pak Jokowi? Tapi kritikannya terus berulang kali diucapkan. Bisa kan gini, ada dua hal ya. Pertama, dukungan kepada Pak Anies Baswedan itu kan untuk 2024 yang akan datang. Untuk periode berikutnya di saat Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi. Jadi sekali lagi antara sikap sebagai partai Nasdem yang tadi secara konsisten memberikan dukungan terhadap Pak Jokowi baik di parlemen maupun di pemerintahan, di eksekutif, dengan kinerja para menteri dari Partai Nasdem itu firm. Dan kita juga makanya tanpa syarat itu ketika misalnya dari 3 jatah menteri yang diberikan kepada Nasdem tinggal 2 dan Nasdem tidak mempersoalkan, tidak meributkan. Dan karena apa? Karena tadi tanpa syarat itu tadi. Bahkan dalam setiap kesempatan, kalaupun 3-tiganya itu tidak jadi menteri lagi dan tidak diberikan porsi, selama Pak Jokowi tidak mengeluarkan Nasdem dari barisan koalisi, barisan pemerintahan, Nasdem tetap akan memberikan dukungan secara maksimal. Jadi sekali lagi itu sikap Nasdem. Nah, terkait dengan apa yang kritikan disampaikan oleh dukungan terhadap Pak Anies, ini kan dukungan untuk yang akan datang, untuk periode yang akan datang di saat Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi. Oke, jadi Anda maksudnya ingin mengatakan bahwa harus dipisah, harus dipilah-pilah seperti itu ya? Iya dong, harus dipilah sikap partai yang ada dalam barisan koalisi, apalagi Pak Surya dengan Pak Jokowi itu sahabat yang luar biasa dan Pak Surya itu menjadi tokoh yang paling depan dalam memberikan dukungan terhadap Pak Jokowi. Oke, Mas Adi, kalau Anda melihatnya gimana? Sehat tidak ketika sikap Partai Nasdem tetap berada di di kabinet, tapi di sisi lain ini kan kita juga tahu kita sudah memasuki masa menuju 2024. Ya, dalam konteks tertentu tentu sehat ya, karena apapun judulnya Nasdem itu sudah dianggap bukan menjadi bagian dari koalisinya Jokowi. Jadi statement-statementnya yang cukup agresif kemudian mengkritik secara terbuka dalam konteks itu saya sebut menjadi sehat. Karena bagi Nasdem walaupun ada 2 menteri di dalamnya, secara perlahan kan tidak terlampau dianggap secara koalisional. Itu terbukti misalnya dalam sejumlah pertemuan partai-partai koalisi, Nasdem tidak ada di dalamnya. Pertemuan di kantor DPP PAN tidak diundang, kemudian di istana juga tidak diundang. Bahkan Nasdem juga tidak mengundang Jokowi kemarin dalam harlahnya Pak Surya Paloh dan apel siaga. Jadi kalau mau jujur secara politik ini sebenarnya sudah disconnect, sudah tidak ada relasi yang sebenarnya sudah saling membutuhkan. Dalam konteks itu wajar kalau kemudian Nasdem bermanuver. Nasdem menegaskan dirinya sebagai sosok yang satu sisi sekalipun sebagai teman tapi sudah mulai tidak dianggap mampu saat ini keluar dari bayang-bayang koalisionalnya Pak Jokowi dengan memberikan satu kritik dan statement-statement yang keras dan secara terbuka menyerang pemerintah. Ya sehat dalam konteks itu. Karena tidak dianggap. Beda ceritanya kalau persahabatan Nasdem dengan Jokowi seperti 5 tahun yang lalu, seperti 7 tahun yang lalu, saya kira Nasdem akan terus menjaga statement, akan menjaga perilaku. Tapi baiknya secara hitung-hitungan politik, Nasdem ini lebih baik berada di dalam pemerintahan atau tidak? Karena kan waktu Pilpres ini semakin dekat nih. Justru saya mendukung bahwa Nasdem terus berada di koalisionalnya Jokowi sambil memberikan kritik-kritik yang tajam. Di tengah kecenderungan partai politik pendukung Jokowi itu samikna wa ta'na, diam dan tidak memberikan feedback dari dalam. Dengan adanya Nasdem dari dalam kemudian mengkritik secara terbuka, bagi saya bagus.
bahwa ada persoalan-persoalan yang dihadapi Jokowi itu tidak tuntas ya. Karena bagi Nasdem itu kalau keluar saat ini takut Nasdem yang dianggap mengingkari janji politiknya. Karena kontrak politik Nasdem dengan Jokowi kan berakhir tanggal 20 Oktober 2024. Oke. Akhir tanggal 20 Juli. Bukan, Mbak. Ini yang sebenarnya sekalipun Nasdem tidak dianggap, sering merasa dimarginalkan, tapi tetap berada di dalamnya. Tapi the end of the day-nya sebenarnya, biar elegan. Tapi untuk partai-partai yang berada di dalam koalisi lain ini akan mempertanyakan hal ini tidak? Tapi memang banyak yang mendorong Nasdem itu pamit baik-baik kepada Jokowi karena sudah memiliki statement dan standing position yang berbeda. Misalnya posisi perubahan itu jelas bahwa dalam banyak hal apa yang sudah dilakukan Jokowi itu perlu dikoreksi dan akan dirombak ulang dan akan diperbaiki. Makanya kemudian mengusung apa yang disebut dengan istilah perubahan. Publik banyak yang menyarankan, banyak yang berharap dan banyak yang mendorong. Mungkin Nasdem itu resign, pamit undur secara baik-baik dari Jokowi, akan mulai pisah jalan di bulan Juli 2023. Tidak Oke. perlu. Kalau gitu saya mau coba langsung dengar respon dari Pak Saan. Diminta pamit undur diri baik-baik. Bagaimana Anda meresponnya? Gini, posisi Nasdem ya sekali lagi. Nasdem kan memberikan dukungan Pak Jokowi itu kan sampai akhir masa jabatannya. Selama Pak Jokowinya tidak mempersoalkan dan selama Pak Jokowinya tidak tidak mengeluarkan Nasdem dari barisan koalisi, sekali lagi Nasdem akan tetap. Persoalan misalnya ada dari partai lain yang berusaha agar suasana Nasdem dengan Pak Jokowi itu seakan-akan bersitegang, dibuat tidak nyaman dan terus dibenturkan. Jadi itu juga itu tidak ada masalah selama Pak Jokowinya tidak ada masalah dengan Nasdem. Oke. Nah, dan ini terbukti dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Jadi dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, selama ini orang mengasumsikan bahwa ada persoalan, baik secara pribadi maupun relasi antara Pak Surya sebagai ketua umum partai dan Pak Jokowi sebagai presiden, itu kan terbantahkan. Dan menurut saya itu hal positif. Seperti Pak Surya sampaikan, justru dalam suasana menjelang pemilu, suasana yang ketegangan, suasana yang saling berhadapan, itu harus dihindari. Karena kita sama-sama ingin membuat suasana pemilu ke depan itu tetap dalam suasana yang sejuk, suasana yang damai. Bahwa kita boleh beda pilihan, tapi menjaga yang namanya iklim politiknya lebih positif dan lebih bahagia seperti yang digaungkan seperti itu ya. Saya akan coba menyapa Pak Panda. Pak Panda, ujung dari pertemuan Pak Surya Paloh dan Jokowi ini menurut Anda arahnya akan seperti apa? Jadi begini ya, kita nggak usah bikin bingung ke rakyat. Ini sebenarnya permainan politik, kemudian satu adegan-adegan yang dipentaskan, dan kemudian juga rakyat juga nggak peduli kok itu, dalam arti kata mau hubungannya baik nggak baik. Artinya satu hal yang menarik, kenapa sampai Presiden Jokowi menanya Surya Paloh siapa wakilnya, memang siapa aja akan bertanya, kok 10 bulan kok nggak bisa diputuskan siapa wakilnya gitu loh. Ini 10 bulan dari Oktober deklarasi. Dan memang kalau melihat pengalaman, waktu kosong dulu wakil gubernur DKI, hampir 1 tahun. Jadi mungkin buat Anies itu hal yang biasa. Gitu. Dia pun tidak merasa seperti, sebenarnya sederhana sekali dikatakan Surya tadi. Aku nggak pikirin itu, yang pikirin itu Anies, ya kan? Tapi kalau PDIP sendiri, Pak Panda, melihatnya sikapnya akan bagaimana nih kalau melihat Nasdem masih ada di dalam kabinet dan merasa terganggu tidak dengan hal ini? Ya enggak lah, kenapa terganggu? Semua kan sudah dewasa, nggak ada yang jadi anak kecil gitu loh. Sudah dewasa dan sudah saling tahu gitu loh. Dan itu gayanya Jokowi harus kita akui sebagai politikus, sebagai negarawan. Betul-betul dia flamboyan dan kemudian cukup betul-betul legendaris gitu loh.
Jadi pertemuan dia ini punya kalau kelas. menurut Pak Panda, pertemuan yang memang hangat atau seperti apa? Karena sindiran Surya Paloh terkait dengan revolusi mental ini kan juga sudah dibalas oleh Pak Hasto juga nih, kritik baliknya. Loh iya, artinya buat Jokowi, dia sudah tahu siapa itu Surya Paloh. Apa yang dilakukan apa Surya Paloh. Dia sudah paham. Bukan soal revolusi mental aja, sebelum-sebelumnya juga. Apalagi dalam memutuskan Anies sebagai antitesa dari Jokowi gitu loh. Sudah panjang cerita background dari pertemuan ini. Dan itulah nikmatnya kita lihat dua pemimpin bangsa bisa duduk di meja makan. Dan ini menjadi pendidikan buat rakyat gitu loh. Rakyat melihat suasananya, suasana damai, kekeluargaan, akrab, itu mahal gitu loh. Dan semua orang senang gitu loh. Semua orang happy gitu ya Pak Panda. Jadi buat apa? Buat apa kita repotkan sampai di akhir ujung Nasdem akan setia, kemudian menterinya masih ada kok. Jadi ini nggak usah kita pusingkan, itu bahagia. Jadi nggak masalah ya meskipun masih ada di dalam kabinet Jokowi ini ya? Nggak ada dong. Kenapa masalah? Tapi Artinya hubungan Jokowi antara Pak Surya Paloh dengan Presiden Jokowi saat ini seperti apa sih sekarang Pak Panda? Saat ini orang itu dua lah yang tahu bagaimana saat ini, ya kan? Artinya dalam pemahaman saya, pemahaman yang kutangkap, Surya Paloh sudah tahu siapa Jokowi, Jokowi sudah tahu siapa Surya Paloh, gitu loh. Dengan segala geraknya, dengan segala taktiknya, dengan segala diplomasinya, itu aja kalau kesan aku, gitu loh. Oke, saya akan ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kata PDI Perjuangan ini tidak masalah dan juga ingin menunjukkan bahwa ada iklim politik yang cukup sehat. Anda melihatnya masih sama seperti itu? Singkat saja. Ya sebenarnya kalau secara manusiawi pastinya pertemuan ini kan rada-rada nggak happy dalam konteks di mana suasana batin Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh itu kan dalam posisi yang berbeda-beda ya. Kenapa saya sebut tidak happy? Apapun judulnya ketika Nasdem dianggap sebagai partai politik yang juga bukan menjadi bagian dari koalisi Jokowi, itu tentu tidak nyaman. Apapun judulnya Nasdem selama ini loyal. Apalagi misalnya jatah menterinya dikurangi. Begitupun dengan Jokowi, nggak nyaman pasti dikritik, diserang, revolusi mental dianggap gagal, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, kedewasaan berpolitik, di tengah ketidaknyamanan kondisi hati masing-masing, mereka masih saling berkomunikasi satu sama yang lainnya. Pesannya sederhana. Sekalipun saling intrik, saling perang secara terbuka, tapi bukan berarti komunikasi itu tidak jalan, Mbak. Baik. Itu yang saya kira menjadi pembelajaran buat kita semua. Untuk apa berkelahi, untuk apa bertawuran, toh elit di atas yang sering kita puji, kita sanjung, saling bersilaturahmi. Baik, kita sudah dapat pesannya di tengah ketidaknyamanan, tapi iklim politik yang positif itu harus dijaga bersama. Terima kasih Pak Panda Nababan, politisi senior PDI Perjuangan, dan juga Pak Saan Mustofa, politisi Partai Nasdem yang juga Ketua DPW Nasdem Jawa Barat, dan juga Mas Adi Prayitno dari Direktur Parameter Politik Indonesia sudah bergabung bersama kami di Kompas.